Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mempelajari Python lebih dalam lagi, lebih ke depannya lagi, dan tentu saja di OOP, pemrograman berorientasi objek dalam bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan belajar banyak macam bagian ya. Bisa kita lihat di sini. Kita akan pelajari ada abstraksi dan ABC, data hiding, enkapsulasi, metode akses, since, name mangling, dan property. Yang pertama mungkin bisa kita ke enkapsulasi. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan juga sebelumnya, enkapsulasi ini jadi membungkus data. Seperti di sini kita punya kelas buku, dan di sini juga ada atribut dari buku tersebut ya. Kita buat sini ada genre dari bukunya dan ada penerbitnya dari buku ini. Nah, kemudian jika juga kita ada metode atau fungsi ya, metodenya bersifat public, jadi kita bisa nanti membuat genrenya apa dan penerbitnya apa. Nah, sebenarnya kita membuat objek untuk genre dari bukunya itu sedih, dan untuk penerbitnya ini kita buat saja lebah ganteng. Nah, kemudian untuk mengaksesnya kita menggunakan akses atribut yang publik. Kenapa di sini ada kata publik? Karena nanti setelah ini kita akan belajar bahwa untuk mengeksekusi metode-metode ini ada banyak cara. Ada yang public, ada yang protect atau semi privat, dan ada yang privat. Nah, itu kan kita pelajari sebentar lagi. Nah, kalau di sini yang di enkapsulasi kita memakai yang publik. Jadi kalau cara mengakses atribut publik mudah saja seperti ini, pakai titik ya, pakai titik biasa untuk mengakses atribut publik. Di sini titik saja biasa saja, ini titik, ini juga titik. Nah, jadi kita ingin mengetahui info yang sudah kita buat tadi sini. Nah, kita print, nah, akan muncul sedih, lebah ganteng. Jadi genrenya sedih dan penerbitnya lebah ganteng ya. Jadi genrenya sedih dan penerbitnya lebah ganteng. Nah, seperti yang bisa kita bilang tadi bahwa ada publik, ada juga yang lain. Nah, itu dimasukkan dalam metode akses ya, ini. Nah, kalau yang publik seperti saya bilang tadi, dia hanya memakai titik nih, self, nama, Andi. Nah, dia publik hanya memakai titik di sini. Dan apa kegunaan ini bisa menjadi tiga? Ada publik, ada protect, ada privat. Nah, kalau publik itu orang lain bisa mengaksesnya, orang lain ya, user atau orang lain yang tidak tertentu, orang-orang lain yang lain bisa mengeksekusi ini tanpa kita tahu. Nah, itu publik. Nah, kemudian kalau protect ini orang lain tidak bisa mengaksesnya ya, karena dia sudah ada perlindungan ini seperti ini, ada tanda underscore 1 serta tanda titik. Nah, jadi dia tidak bisa langsung dieksekusi. Nah, ditambah lagi di bawahnya lagi privat. Nah, untuk privat ini ada titik dan underscore 2 kali. Ini sangat-sangat privat, sangat-sangat tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali diri kita sendiri, dan ada juga metode khusus supaya kita bisa mengubah, karena saking privatnya ini, saking tidak tersentuhnya ini. Nah ya, ini seperti di bawah ini ada template. Mari kita coba kan. Nah, di sini nampak tadi yang saya lihat tadi.
Jadi perbedaannya itu antara tadi ketiganya itu ada publik, ada protect, ada privat. Nah, apa fungsi kita mempelajari ada tiga ini? Ya tentu untuk melindungi data kita seperti di data hiding ini. Seperti jika kita ingin membuat bank, tentu kita harus ada melindungi data kita. Jangan data asli kita langsung nampak orang lain. Seperti ini ya, kita punya kelas akun dan sini ada saldonya 1000. Nah, kita jangan sampai ketika orang ngeprint langsung maka akan tahu hasilnya. Nah, kan tentu kita tidak mau kalau saldo kita langsung orang lain nampak langsung ya, karena beberapa rupiah orang lain nampak, itu tidak mau. Jadi kita sendiri yang boleh. Maka inilah fungsi data ID dari metode yang kita pelajari tadi. Ini kan pakai privat. Nah, ketika kita mencoba print sama seperti tadi, ini ibaratnya itu user gagal. Kenapa gagal? Karena privat tadi, saking privatnya itu maka dia gagal, tidak bisa kita tahu apa hasil. Ini pentingnya dari data hiding, memiliki data. Nah, kemudian juga ada namanya name mangling. Jadi name mangling ini dia mengubah nama sebelumnya menjadi nama yang salah. Nah, sebenarnya sebelumnya di sini kan ada akun, terus ada saldo, nama awalnya saldo. Nah, kemudian di sini kita ubah jadi namanya akun saldo, maka namanya akan berubah jadi akun saldo, nama variabelnya. Nah, jadi di 1000 ini masuk di dalam akun saldo, padahal sebelum kita buat saldo saja. Tapi dengan menggunakan name mangling dan kita mengetik di sini akun saldo, maka variabelnya akan menjadi akun saldo, dan akun saldo berapa isinya? 1000 rupiah. Kemudian ada properti ini untuk mengubah data kita yang sudah di privat ya. Seperti tadi nih underscore 2 ini tidak bisa sembarangan kita akses juga kalau kita membuatnya, maka diperlukan suatu metode supaya kita bisa mengubah. Seperti ini properti, namanya metode setter dan getter. Jadi kita bisa mengubah yang privat tadi menggunakan metode ini, menggunakan properti itu supaya terlindungi, sangat terlindungi ya. Kita punya kelas hewan namanya, dan ada juga metode suara. Jadi kita membuat suara dari hewan. Nah, ada turunan dari kelas hewan itu kelas kucing. Dan itu kucing itu bagian dari hewan ya. Dan suara, ketika kita print meong dan kita buat lagi kucing suara, maka dia akan terprint meong. Nah, jadi kedua ini harus sama, atraksi dan ABC ini harus bergantian antara yang atas dan turunan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu extend. Ini fitur tambahan ya. Jika kita membuat suatu program atau aplikasi, kita tambahkan saja ini fitur tambahan, tidak perlu muluk ya. Pas login print login berhasil dan akan terprint login. Jadi ketika user ini maka akan terprint dan diberikan padanya tanda bawah login berhasil. Ini juga bisa dimasukkan di mana saja untuk kelas